Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Artificial Intelligence dan Machine Learning tahun 2025. Yang terhormat, Manajer AI Strategis Widya Putri Kirani MS. Yang kami hormati, rekan-rekan yang berbahagia. Webinar ini merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan pengetahuan kita mengenai artificial intelligence dan machine learning. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual Zoom meeting atau dikenal YouTube sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rindi Nurhalisah sebagai MC yang akan memandu acara ini dari awal sampai selesai. Para hadirin, di era digital yang semakin berkembang, artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML telah menjadi teknologi revolusioner yang mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari otomasi pekerjaan, analisis data canggih, hingga pengambilan keputusan berbasis algoritma. AI dan ML terus menunjukkan potensinya sebagai fondasi masa depan. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rekan-rekan semua dimohon untuk duduk dalam keadaan tegak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah Bangunlah jiwa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. merdeka merdeka yang cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selanjutnya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Widya Putri Kirani, Manajemen dan Layanan Bisnis. Beliau merupakan seorang yang profesional dalam bidang manajemen dan bisnis, memiliki keterampilan administratif dan organisasi yang baik. Beliau juga berpengalaman dalam mendukung operasional kantor secara efektif, serta telah membuka banyak lapangan pekerjaan dalam bidang bisnis. Beliau memiliki upaya untuk mengenalkan artificial intelligence dan machine learning untuk diterapkan pada bisnis. Saya bisa lebih mudah dalam berbisnis. Beliau merupakan lulusan dari SMK Negeri 3 Cimahi pada tahun 2026, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis.
Kemudian, beliau merupakan lulusan dari Yonsei University pada tahun 2034. Sarjana 2 jurusan Master of Business Administration. Kemampuan beliau yaitu beliau dapat melakukan penguasaan AI, penguasaan analisis data, penguasaan software perkantoran, pengelolaan arsip dan dokumen, penyusunan laporan administrasi, dan manajemen arsip dan pengelolaan dokumen elektronik. Pengalaman beliau bekerja di Business Intelligence Developer pada tahun 2028 sampai dengan 2032. Di sana, beliau membantu mengembangkan dan mengimplementasikan solusi BI untuk membantu organisasi, menganalisis data, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, beliau merancang dan mengembangkan sistem BI, termasuk data warehouse, data martabak, dan laporan. Kemudian beliau juga punya pengalaman kerja di AI strategis pada tahun 2032 sampai sekarang. Di sana, beliau membantu mengembangkan strategi AI yang sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Beliau juga menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasikan area yang dapat ditingkatkan dengan AI. Nah, beliau memiliki sertifikat, 3 sertifikat, yaitu yang pertama, sertifikat Microsoft Certified atau Data Analysis Associate. Dan yang kedua ada Certified Business atau Intelligence Analysis atau CBAI. Dan yang terakhir ada Certified AI dan Machine Learning Professional atau CIMLP. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan pemateri kita hari ini. Widya Putri Kirani MS. Kepada Ibu Widya, disilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memperkenankan saya untuk memaparkan materi hari ini. Bagaimana jika saya bilang bahwa komputer dapat belajar dan berpikir seperti manusia? Maka dari itu, hari ini saya ingin memperkenalkan topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kita akan membahas dan belajar bersama tentang AI dan juga ML yang telah membuat hal ini menjadi kenyataan. Baik, kita akan membahas tentang AI dan ML, mengenal lebih tentang Artificial Intelligence dan Machine Learning. Yang pertama adalah, apa itu AI? Di sini ada pengertian AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah rekayasa teknologi yang memungkinkan sistem komputer, software yang dibuat dan diprogram untuk dapat berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Karakteristik AI adalah kemampuannya dalam merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu di sini juga terdapat pengertian AI menurut para ahli. Yang pertama adalah dari Andreas Kaplan dan Michelle Henlein. Mereka memberi makna pada AI adalah kemampuan suatu sistem dalam mentafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Lalu yang kedua ada dari John McCarthy. Ia menyatakan AI adalah kegiatan atau teknologi memodelkan suatu proses berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar meniru perilaku manusia. Lalu kita masuk pada sejarah AI. Yang pertama adalah pada tahun 1940 sampai 1980. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts mengusulkan model neuron buatan yang meletakkan dasar untuk jaringan neural, teknologi inti dalam AI. Pada tahun 1950,
Alan Turing menerbitkan Computing Machinery and Intelligence, memperkenalkan konsep tes Turing untuk menilai kecerdasan mesin. Marvin Minsky dan Dean Edmonds membangun mesin jaring neural pertama yang dikenal sebagai SNARCH. Frank Rosenblatt mengembangkan perceptron yang merupakan salah satu model paling awal dan jaringan neural, dan Joseph Weizenbaum menciptakan ELIZA, salah satu chatbot pertama, dan mensimulasikan psikoterapis Rogerian antara tahun 1951 dan 1969. Lalu, sejarah AI yang kedua adalah pada tahun 1980 sampai 2006. Pada tahun 1980-an, selama waktu ini, sistem ahli seperti Michin menjadi populer karena sistem menyimulasikan proses pengambilan keputusan manusia dalam domain tertentu, seperti kedokteran. Dari tahun 1987 sampai 1997, karena faktor sosial ekonomi lainnya dan ledakan .com, musim dingin AI kedua muncul. Mulai dari tahun 1997 hingga sekitar tahun 2006, terlihat pencapaian yang signifikan dalam AI, termasuk perangkat lunak catur Deep Blue milik IBM yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Lalu, sejarah AI yang ketiga adalah pada tahun 2007 hingga sekarang. Dari tahun 2007 hingga 2018, kemajuan dalam komputasi cloud membuat daya komputasi dan infrastruktur AI lebih mudah diakses. Hal ini menyebabkan peningkatan adopsi, inovasi, dan kemajuan dalam machine learning. Kemajuan ini meliputi arsitektur jaringan neural, konvolusi atau CNN, yang disebut AlexNet, dikembangkan oleh Alex Kryzhevsky, Ilya Sutskever, dan Geoffrey Hinton. Dan pada tahun 2022, chatbot yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk melakukan percakapan mirip manusia dan menyelesaikan tugas seperti ChatGPT OpenAI. Lalu di sini ada kategori AI. Yang pertama adalah weak AI, biasanya dirancang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sistem dengan kategori ini mencakup permainan video hingga virtual assistant layaknya Alexa pada Amazon dan Siri pada Apple. Lalu yang kedua ada strong AI, lebih kompleks ya. Strong AI ini akan menjalankan perintah atau tugas semirip mungkin dengan manusia. Sistem ini lebih rumit dan mereka diprogram untuk menangani situasi di mana mereka mungkin diminta untuk memecahkan masalah. Contohnya, teknologi paling mendekati adalah sistem machine learning and deep learning. Strong AI dapat ditemukan pada jenis aplikasi seperti mobile self-driving atau ruang operasi rumah sakit. Lalu, AI juga digolongkan menjadi 4 tipe. 4. Yang pertama adalah AI reaktif. Sistem AI reaktif tidak memiliki memori dan spesifik tugas. Jenis ini adalah jenis AI yang paling dasar dan hanya mampu merespons input tanpa menyimpan data input di masa lalu untuk digunakan di masa depan. AI ini tak bisa meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu karena tidak memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Lalu yang kedua ada memori terbatas. Sistem AI ini dapat beradaptasi dengan pengalaman masa lalu atau memperbarui dirinya sendiri berdasarkan pengamatan atau data baru. Contohnya yaitu ditemukan pada mobil self-driving yang menggunakan pengalaman sebelumnya untuk mengambil keputusan perjalanan di rute berikutnya. Penggunaan jenis AI ini memungkinkan mobil dapat memahami kondisi jalan, perilaku pengemudi lain, dan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi keselamatan pengendara. Lalu yang ketiga ada teori pikiran.
Dikatakan sebagai teori pikiran karena ketika diterapkan pada AI, sistem ini akan memiliki kecerdasan sosial untuk memahami emosi. Jenis AI ini mengacu pada psikologi, dan jenis AI ini dapat menyimpulkan niat manusia hingga memprediksi perilaku. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada kesadaran diri. Mesin yang dibekali sistem ini akan dapat memahami keadaan mereka saat ini dan menyimpulkan apa yang orang lain rasakan. AI ini akan memiliki kemampuan introspeksi dan memahami keadaan emosi internal serta lingkungan sekitar yang lebih dalam. Lalu ada manfaat AI. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. AI memiliki berbagai kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan cara berpikir layaknya manusia. AI dapat menjadi asisten yang membantu meningkatkan produktivitas pengguna. Lalu yang kedua adalah mengelola data secara lancar. AI dapat membantu mengelola data lebih lancar. AI memiliki kemampuan untuk dengan cepat memahami dan mengekstrak data yang relevan yang mungkin diperlukan dalam melakukan analisis. Lalu yang ketiga adalah mempermudah pengambilan keputusan. AI dapat membantu mengumpulkan dan merangkum informasi yang berguna secara cepat. AI bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pengambilan keputusan atas sebuah masalah. Lalu yang keempat adalah menghemat waktu dan sumber daya untuk mengerjakan tugas. Dengan kemampuan AI dalam memahami data dan otomatisasi tugas-tugas, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat lebih cepat dan juga dihemat. Lalu yang terakhir adalah layanan pelanggan. AI digunakan dalam layanan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, dan meningkatkan responsivitas perusahaan terhadap masukan pelanggan. Banyak perusahaan yang menggunakan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Lalu, di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan AI. Yang pertama yang akan dibahas adalah kelebihan dari AI. Yang pertama adalah efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatisasikan tugas atau mengotomatiskan tugas-tugas secara rutin dan repetitif, dan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Maka, dapat mengurangi waktu yang diperlukan dan juga dapat menyelesaikan tugas, dan perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan strategis yang bernilai. Lalu yang kedua adalah analisis data yang mendalam. AI mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar sehingga dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif dan bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah personalisasi layanan. Kecerdasan buatan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan rekomendasi, dan juga hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Lalu yang keempat adalah pengurangan kesalahan pada manusia. Dengan menggunakan algoritma, AI dapat melakukan tugas dengan presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Lalu yang kelima adalah peningkatan keamanan. AI dapat membantu dalam mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan dapat mendeteksi potensi ancaman keamanan dengan lebih cepat. Dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan adanya cyber attack. Lalu yang terakhir adalah adanya inovasi baru. Kecerdasan buatan dapat menjadi pendorong utama dalam berbagai penemuan di hampir semua bidang dengan membantu manusia mengatasi berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Lalu terdapat kekurangan dari AI juga. Yang pertama di sini adalah biaya implementasi tinggi ya. Implementasi teknologi AI memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam hal pengembangan, penerapan, maupun pemeliharaannya. Biaya tinggi ini bisa menjadi hambatan bagi perusahaan kecil dan menengah dalam mengadopsi teknologi AI. Lalu yang kedua adalah kehilangan pekerjaan.
Beberapa tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia kini menjadi kekhawatiran karena berpotensi memicu pengangguran karena kehilangannya pekerjaan. Dan juga karena zaman sekarang beberapa pekerjaan sudah dilakukan oleh komputer ataupun AI, sudah digantikan. Lalu yang ketiga adalah bias dan ketidakakuratan. Jika data memiliki bias, maka AI juga akan menjadi bias. Apa sih data bias itu? Data bias adalah data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Beberapa data cacat atau gagal menggambarkan gambaran akurat tentang populasi yang seharusnya diwakili oleh data tersebut. Lalu yang keempat adalah membuat manusia malas dan tidak kreatif. Karena manusia bisa menggunakan AI untuk berpikir, keterampilan-keterampilan yang penting yang harus dimiliki manusia seperti berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan akan jarang digunakan. Lalu yang terakhir adalah masalah etika dan privacy. AI sering memerlukan akses ke data pribadi yang sensitif. Dan jika data ini tidak dilindungi dengan baik, dapat menyebabkan pelanggaran privasi. Selain itu, bias dalam algoritma AI dapat mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi. Sebuah studi dari AI No Institute menunjukkan bahwa banyak sistem AI masih memiliki bias yang mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, serta faktor lainnya. Lalu di sini juga terdapat cara kerja AI. Cara kerja AI adalah bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya. Algoritma pemrograman kerangka berpikir dari artificial intelligence atau AI dalam memproses berbagai jenis data. Lalu materi selanjutnya adalah apa itu ML. ML itu bukan Mobile Legends yang biasa dimainin sama anak-anak ya guys ya. Nah, inilah pengertian dari ML. ML adalah machine learning. Machine learning ini adalah cabang atau aplikasi dari artificial intelligence atau mungkin bisa dibilang anak dari si AI ya. ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Baik, di sini juga terdapat sejarah ML. Yang pertama adalah pada tahun 1952, yaitu Learning Program pertama. Sebuah program diciptakan oleh Arthur Samuel menggunakan proses learning komputer. Program ini merupakan program permainan checkers, sejenis permainan catur ya, dengan bidak mirip kancing. Tahu kan ya, pernah lihat catur yang si bidaknya itu mirip kancing. Dan program ini kemudian dikembangkan oleh IBM, sehingga semakin sering program memainkan checker, maka semakin mudah bagi program ini menciptakan strategi kemenangan dengan mempelajari langkah-langkah yang efisien. Lalu selanjutnya pada tahun 1990-an adalah pendekatan berbasis data. Tujuan penciptaan machine learning di era ini mulai bergeser dari yang awalnya menggunakan pendekatan berbasis pengetahuan menjadi pendekatan berbasis data. Penelitian mulai menciptakan program komputer untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar. Lalu, pada tahun 2006, Deep Learning, Geoffrey Hinton mencetuskan istilah Deep Learning untuk menjelaskan tentang algoritma baru yang memungkinkan komputer untuk melihat dan membedakan objek serta teks dalam satu gambar atau video. Lalu pada tahun 2010,
terdapat sensor gestur. Microsoft Kinect mampu melacak 20 gerakan manusia sebanyak 30 kali dalam 1 detik. Hal ini memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan komputer melalui gerakan dan gestur. Lalu, ML ini juga digolongkan menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah supervised learning. Algoritma machine learning menggunakan data terlabel, contohnya input di mana outputnya diketahui. Label dalam data tersebut bisa berupa apa saja, entah itu label kategori ataupun angka bernilai nyata. Model dalam jenis machine learning ini akan mempelajari pemetaan antara input atau fitur dan output atau label selama training proses. Setelah itu, model bisa memberikan prediksi keluaran untuk data baru yang belum terlihat. Lalu yang kedua ada semi-supervised learning. Menggunakan data berlabel dan tidak untuk melatih algoritma. Biasanya digunakan data terlabel atau berlabel dalam jumlah kecil dan data tidak dilabeli dalam jumlah besar. Algoritma semi-supervised learning dilatih pada kumpulan data kecil berlabel serta kumpulan data besar tak berlabel dengan data berlabel untuk membantu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada unsupervised learning. Data yang diolah tidak memiliki label dan sistem tidak mengetahui jawaban atau output yang benar. Model dibiarkan untuk menemukan pola dan hubungan dalam datanya sendiri. Tipe ini banyak dipakai untuk pengelompokan dan reduksi dimensi. Pengelompokan melibatkan banyak titik, sementara reduksi dimensi melibatkan pengurangan jumlah variabel acak yang dipertimbangkan melalui sekumpulan variabel utama. Lalu yang terakhir ada reinforcement learning. Algoritma akan mampu menemukan aksi atau perlakuan yang menghasilkan output terbaik dari hasil uji coba berulang kali atau trial and error. Tipe ini merupakan jenis pemrograman dinamis yang melatih algoritma menggunakan sistem punishment dan reward. Hal tersebut akan mendorong agent untuk melanjutkan praktik yang memberikan hasil baik dan membuang praktik yang memberikan hasil buruk. Strategi terbaik pada akhirnya akan agent peroleh dari berbagai pengulangan yang dilakukan. Lalu ada juga manfaat ML, Machine Learning, bukan Mobile Legend. Yang pertama adalah meningkatkan perkembangan perusahaan. Kemampuan untuk menyimpan dan mempelajari informasi secara sistematis dapat merangsang perusahaan untuk berkembang, tumbuh, atau meningkat seiring berjalannya waktu. Perusahaan tidak hanya memperoleh hasil, tetapi juga analisa untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan lain. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah dan hambatan. Informasi mengenai masalah dapat diolah melalui ML sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dari pengalaman tanpa perlu intervensi berlebih. Cukup masukan atau input dan ia akan belajar dengan sendirinya. Lalu yang ketiga adalah fleksibel untuk banyak sektor industri. Banyak sektor atau industri bisa menggunakan machine learning. Bahkan salah satu implementasinya pernah dilakukan di suatu proyek non-profit dari United Nations High Commissioner for Refugees untuk menetapkan kamp pengungsi dari Burundi, Rwanda, dan Kongo. Lalu yang keempat adalah mampu menyimpan banyak informasi. Informasi yang disimpan hampir tidak punya batas selama server atau media penyimpanan informasi masih tersedia. Dan yang terakhir adalah membantu perkiraan tren dan inovasi mendatang. Dengan memproses data yang ada, kita dapat mengetahui prediksi yang akan datang, lalu berdasarkan pedoman tersebut, maka akan dilakukan perencanaan tertentu. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan ML. Kelebihan ML yang pertama adalah mampu memproses data yang besar dan kompleks dalam waktu singkat. Yang kedua, dapat mempelajari pola dan tren yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang ketiga, mampu mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Yang keempat, pembelajaran mesin akan terus belajar dan meningkatkan
meningkatkan performanya seiring dengan bertambahnya data yang diterima. Yang kelima adalah meminimalkan kesalahan yang mungkin dilakukan manusia atau human error. Lalu kekurangan dari ML adalah yang pertama, membutuhkan data mining untuk memberikan hasil yang akurat. Jika data yang digunakan tidak tepat atau tidak lengkap, maka hasilnya juga tidak akan akurat. Lalu yang kedua adalah pengembangan algoritma pembelajaran mesin yang kompleks dapat memakan waktu yang lama. Yang ketiga, diperlukan keahlian yang tinggi dalam pemrograman, matematika, dan statistik. Dan yang keempat adalah biaya pengembangan machine learning yang juga tinggi. Jadi ML dan AI sama-sama membutuhkan biaya yang tinggi. Cara kerja ML adalah AlphaGo merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Saat awal dikembangkan, AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk ia pelajari. AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri. Dan setiap kali ia kalah, ia akan memperbaiki cara ia bermain dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Jadi diulang-ulang terus. Dan dari penerapan ML pada AlphaGo, kita bisa memahami bahwa ML akan terus belajar selama ia digunakan. Tidak heran apabila ML sering digunakan, maka tingkat akurasinya juga semakin baik dibandingkan awal-awal. Yang terakhir adalah kesimpulan AI dan juga ML. Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat berpikir, belajar, dan beradaptasi seperti manusia. Lalu, machine learning adalah subbidang dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan melakukan prediksi tanpa diprogram secara eksplisit, bertujuan untuk mengembangkan kinerja algoritma yang dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerja secara otomatis. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya berharap materi tentang AI dan ML ini yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi. Dan saya berharap apa yang dibahas hari ini dapat menjadi kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Terima kasih kepada Ibu Widya yang telah memaparkan materinya dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Baik, di sini kepada Kakak Sinta disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sinta Hayati. Izin bertanya, Kak Widya, apa sih dampak dari perkembangan AI terhadap lapangan pekerjaan? Lalu, apakah ini akan menciptakan lebih banyak peluang atau justru mengurangi pekerjaan manusia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kakak Sinta. Izin menjawab ya. Dampak perkembangan AI terhadap lapangan pekerjaan ini dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan efisiensi di tempat kerja, tetapi bisa juga mengurangi atau menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Peluang dan meningkatkan efisiensi di sini yaitu AI bisa membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dengan memberi rekomendasi yang relevan. Selain itu, AI juga bisa mengurangi atau menggantikan pekerjaan manusia, karena menurut laporan dari McKinsey Global Institute, sekitar 375 juta pekerja di seluruh dunia mungkin perlu mengalihkan keterampilan mereka dan mencari pekerjaan baru karena otomatisasi yang didorong oleh AI pada tahun 2030 mendatang. Tapi perlu diingat, penting untuk mempersiapkan diri dengan mengembangkan keterampilan yang tidak dapat diotomatiskan oleh AI. Jadi maksudnya adalah menurut saya ya, secanggih-canggihnya AI tidak dapat 100% menggantikan pekerjaan manusia karena beberapa pekerjaan harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Seperti itulah jawabannya. Baik, terima kasih Kakak Widya.
Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu Widya dan Kakak Sinta. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Kakak Tita Rismayanti. Apa peran AI dan ML dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kakak Tita Rismayanti. Izin menjawab, peran AI dan ML ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di antaranya, dapat mengotomatisasi proses-proses yang berulang dan memakan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, serta dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya. Seperti itu jawabannya. Terima kasih Kakak Widya. Sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kakak Ginsela. Kepada Kakak Ginsela disilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Kak Widya, apa saja contoh aplikasi AI yang biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kakak Ginsela. Izin menjawab, contoh aplikasi AI yang biasa digunakan sehari-hari diantaranya adalah Google Assistant yang membantu melakukan tugas-tugas seperti mengirim pesan, membuat panggilan, dan mencari informasi. Lalu ada juga Facebook ya, untuk mengenali wajah teman dan menyarankan tag pada foto. Seperti itu. Terima kasih, Bu Widya, atas jawabannya. Sama-sama. Baik, teman-teman semua, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah hadir dan ikut aktif selama webinar ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih juga buat narasumber kita yang luar biasa atas ilmu dan insight-nya yang dibagikan. Pastinya ini jadi bakal berharga buat kita ke depannya. Saya, Rindi Nurhalisah, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.